benar-benar semuanya bisa terkena hernia. Jadi turun bro itu adalah hernia. Dan tadi kita lihat ternyata banyak nih pemain bola yang sampai terhenti ya karena akibat hernia ini. Nah, Mas Kurniawan sendiri ini rekan-rekannya mungkin ada gak ya pernah kena hernia? Jadi memang kalau buat saya sendiri saya belum pernah ngalami dan mudah-mudahan enggak. Cuman apa namanya, zaman dulu kan pengetahuan tentang kesehatan bagi main bola itu sangat minim. Jadi ada beberapa teman saya yang kena hernia atau turun berok itu akhirnya pensiun dini gitu. Pensiun dini, waduh. Jadi kasihan sekali mereka. Kasihan banget ya. Nah, kita juga pastinya tidak mau ya itu terjadi. Betul. Maka dari itu hari ini kita akan membahas mengenai turun berok atau hernia. Semuanya kita akan membahasnya dengan narasumber kita yaitu Dr. Ardi Limengka, spesialis benak. Iya. Siang dok. Siang dokter. Dok, ini kita sedang bahas tentang turun berok atau hernia. Dan memang turun berok ini banyak dialami oleh atlet. Tapi juga masyarakat pun juga bisa terkena hernia. Nah, sebetulnya hernia ini apa dok? Dan kenapa, apa saja nih faktor penyebabnya? Oke, jadi pertama harus kita ketahui ya, hernia itu terjadi, artinya itu adalah ruptur. Ruptur itu artinya pecah. Jadi sebenarnya karena ada tekanan yang berlebihan dalam perut, tekanan itu kan harus disalurkan ke tempat lain, sehingga dia akan mencari titik yang paling lemah. Kebetulan kalau misalnya dia titik lemahnya di bawah, ya terjadi hernia lipat paha yang sering kita orang Indonesia taunya turun berok gitu. Turun berok gitu ya. Nah, itu ternyata juga bisa terjadi dimanapun berarti ya dok ya. Dimanapun, bukan hanya di area groin atau area selangkangan. Ada di mana aja? Nah. Ya ini perbandingannya ya dok ya. Ini perbandingannya bisa kita lihat. Ini gambar daerah selangkangan ya. Kalau sebelah kiri ini sisi yang sehat, ini tempat turunnya buah sakar dulu ya. Nah, kemudian pada orang normal harusnya lubang ini sudah menutup sebenarnya. Hernia yang terjadi pada anak itu karena lubang ini gagal menutup. Jadi apapun organ dalam perut bisa keluar melalui lubang ini. Pada orang dewasa sebenarnya lubang ini sudah menutup. Cuman karena misalnya aktivitas yang berlebihan, suka mengendaan berlebihan gitu, dia bisa mencari celah sehingga bisa masuk lagi ke sini. Dan ini usus dok ya? Ini usus, betul. Jadi yang keluar ini adalah usus ya dok ya? Paling sering usus dan ada lemak-lemak sekitar usus, tapi organ apapun bisa. Organ apapun bisa keluar melalui itu ya, dinding abdomen yang memang rentan ya tadi ya. Bahkan ternyata tadi dibilang anak-anak tuh juga bisa. Ya. Dan ternyata hernia juga nggak terjadi di selangkangan doang dok ya. Ternyata bisa terjadi di bagian organ perut ya. Di mana saja dok bisa terjadi hernia? Contohnya ini seperti yang sudah kita kenal ya. Jadi hernia di daerah selangkangan, ini hernia di paha, kemudian ini hernia di umbilikus atau di udel ya, pusar ya. Kemudian bisa terjadi pada garis tengah. Biasanya situ ada terjadi cedera pada otot di bagian tengah sehingga menjadi celah yang bisa dimasuki oleh usus. Kemudian pada luka-luka operasi di daerah perut pun bisa terjadi hernia. Nah yang di bagian atas ini dok, ini bisa terjadi, masyarakat mungkin perlu tahu nih kenapa bisa terjadi sampai di bagian atas perut bisa sampai di pusar. Terjadi tonjolan. Sampai di pusar itu ya seperti tadi saya ngomong, kalau misalnya tekanannya berlebihan, misalnya pada orang-orang dengan penyakit hati atau dengan asites atau ada cairan di dalam perut, dia kan akan mencari rongga, sedangkan air gampang mengalir kemana-mana, jadi dia akan membuat herniasi di situ. Kedua bisa juga karena cedera. Jadi kalau misalnya kayak tadi ada celah di antara otot itu, pertama kecil memang, awalnya misalnya cairan bisa keluar, masuk, lama-lama lubangnya menjadi cukup besar untuk bisa masuk usus gitu. Nah, Mas Kurniawan tadi kan cerita bahwa rekannya ada yang pernah kena hernia. Nah, kalau boleh tahu di bagian mana nih kena hernianya? Apakah di selangkangan atau di mana? Pastinya saya nggak tahu, tapi memang dia kesulitan jalan gitu, karena mungkin metode pelatihan zaman dulu kan nggak ada ukurannya gitu kan, jadi yang penting capek, jadi kayaknya kebanyakan beban segala macam lah, terus akhirnya nggak bisa jalan. Nah, kembali lagi bahwa kami kurang pengetahuan tentang ilmu kesehatan, jadi akhirnya pergi urut, pijat, dan ya gitulah akhirnya pensiun dini gitu. Nah, yang ditakutkan dari hernia itu apa aja dok? Jadi hernia ini ada komplikasi dini dan lanjut ya. Komplikasi dini umumnya biasa nyeri. Kalau kebetulan seperti gambar ini ya, jadi ususnya ini udah masuk ke kantung hernia.
isi makanan bisa tetap masuk dan darah pun bisa tetap masuk ke sini ya. Nah, cuman permasalahannya satu ketika tekanannya udah cukup besar, darahnya nggak bisa keluar, makanannya juga tertinggal di sini. Jadi karena tekanannya begitu hebat, ususnya kejepit. Nah, di saat itu orang baru mulai mengeluh nyeri. Ya. Umumnya hernia pada awalnya itu orang tidak mengeluh nyeri, biasa cuman kok ada rasa nggak nyaman aja. Terus mungkin ada rasa mual, muntah gitu ya. Nah, Dok, dari semua jenis hernia nih, hernia apa atau turun bro apa yang paling umum terjadi yang dialami oleh laki-laki atau wanita? Oke. Ya, jadi hernia kan bisa terjadi di mana aja. Cuman hernia yang paling sering itu adalah hernia di daerah selangkangan. Selangkangan ya. Terutama 85% itu pada laki-laki. Pada laki-laki. Oke, ini yang paling umum terjadi ya. Ini paling umum terjadi. Iya. Dan untuk para atlet mungkin ini kali paling terjadi. Paling banyak. Sebenarnya ada satu istilah namanya sport hernia. Itu umumnya terjadi karena pada pemain bola atau pada pemain hoki. Jadi biasa kan mereka gerakannya lari ke satu arah, kemudian harus berbalik secara cepat. Nah, yang terjadi di situ adalah di sini ada beberapa otot yang besar ya. Otot itu melekat di tulang. Jadi ototnya bisa robek atau yang melekat di tulang itu bisa copot. Nah, itu kan jadi lubang juga. Bisa jadi potensi hernia. Bisa jadi potensi hernia. Nah, masih banyak lagi. Nanti kita akan membahas mengenai etiologi atau penyebab dan juga bahkan kita juga nanti akan membahas mengenai treatmentnya, ya, solusinya nanti. Tetap di acara Ayo Sehat. Dr. Arlin, ternyata bukan hanya atlet nih yang bisa terkena hernia, bahkan selebriti seperti Amitabh Bachchan juga terkena hernia juga. Ternyata ya, siapapun dan bisa perempuan, bisa laki-laki dan juga bisa untuk anak balita juga. Nah, sebenarnya apa penyebabnya, Dok? Masyarakat pasti penasaran nih, Dok. Ya, penyebabnya terutama pada laki-laki ya. Yang paling sering itu adalah pekerjaan yang sering mengangkat berat, gitu. Misalnya kayak kita harus kasihan lah sama tukang batu, tukang bangunan gitu ya. Kedua, ini orang yang dengan batuk lama. Jadi misalnya Indonesia kan cukup banyak nih yang masih terkena TB paru gitu kan. Nah itu setiap kali batuk itu menambah tekanan lagi. Jadi batuk bisa meningkatkan tekanan rongga perut. Betul. Iya, nah pas banget nih, Dok. Ada beberapa mitos maupun fakta mengenai hernia ya, penyebab dari hernia. Yang pertama, wah ini hernia bisa mengusik kejantanan pria. Waduh, ini pasti akan ditakuti oleh semua pria. Pasti akan ditakuti itu. Penting ya. Ya memang. Apakah benar, Dok? Kalau kita lihat kan ini daerahnya tempat terjadinya sama gitu ya. Tapi sebenarnya ini nggak benar gitu. Jadi memang dia melalui jalur yang sama, tapi saluran yang dipakai itu beda. Jadi saluran yang menuju buah sakar dan saluran yang dipakai itu dia membentuk kantung sendiri sehingga tidak mengganggu. Tidak mengganggu ya. Jadi tenang aja Mas Kurniawan ya. Tenang. Yang kedua, mitos tentang turun bro adalah latihan berat atau angkat beban bisa sebabkan turun bro. Ini betul, Dok ya? Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Kan sekarang kalau kita lihat ya bodybuilding itu jadi populer lagi sekarang ya. Cuman kalau misalnya orang yang benar latihannya benar, itu umumnya otot-otot dasar panggulnya itu terbentuk dengan baik sehingga bisa menahan. Nah, yang bahaya nih kalau misalnya orang belum sering latihan udah mulai langsung angkat yang berat gitu kan. Jadi sangat penting untuk lakukan dengan cara yang tepat dan benar. Betul. Dan perhatikan angkatan bebannya, Dok. Ya, betul sekali. Oke, lanjut. Ini ada lagi, terlalu sering mengedan memicu hernia. Sebenarnya secara langsung sih tidak, cuman ya balik seperti masalah tadi, dia menambah tekanan di dalam perut ya. Jadi ya terlalu sering mengedan kalau misalnya kayak kita sering makan makanan yang tidak ada serat misalnya, atau batuk kan hitungannya seperti mengedan juga kan. Nah, itu bisa terjadi. Pokoknya yang meningkatkan tekanan di dalam perut ya. Kemudian turun bro bisa hilang dengan sendirinya. Nah, ini bagaimana, Dok? Nah, ini yang suka dipercaya orang Indonesia ya, kalau ada penyakit ya moga-moga bisa hilang sendiri ya. Nah, hernia itu harus diketahui tidak bisa hilang sendiri gitu. Karena dia udah terbentuk rongga yang ya penanganannya rongganya itu harus dihilangkan sehingga tidak memperparah kondisi yang lain. Selanjutnya nih, celana khusus hernia dapat menyembuhkan hernia. Ini ada gambarnya nih, Dok. Ini bener atau salah nih? Ya, jadi celananya kan dipakai ditaruh di lokasi yang biasa
keluar hernia, terjadi hernianya ya. Jadi celana ini bukan untuk menyembuhkan hernia. Jadi contohnya hernianya ada di daerah sini, kita menjaga jangan sampai turun ke bawah lagi. Jangan sampai tambah parah. Tapi tidak menyembuhkan. Kalau Mas Kurniawan nih, kalau ketika sedang latihan, apakah juga menggunakan celana untuk mencegah atau bahkan hernia ini? Banyak rekan-rekannya juga yang pakai celana seperti ini. Kalau saya sendiri nggak pernah ya, jadi pakai ini karena nggak nyaman. Tapi kalau teman-teman saya banyak ya. Cuman saya bolehnya dokter nggak ya? Boleh banget, Mas. Dok, ini kan mungkin edukasi juga buat para pemain bola sekarang. Jadi sebenarnya ada bentuk latihan nggak sih yang sederhana buat pencegahan hernia, misalnya stretching seperti apa atau seperti apa bentuk latihan sederhananya gitu? Yang pasti untuk ya sepak bola kan termasuk olahraga yang cukup berat ya, karena kita harus lari ke sana kemari gitu. Pemanasan tuh penting sekali ya. Kemudian stretching daerah panggul dan kaki itu. Kemudian yang kalau bisa dilakukan sambil duduk itu juga Kegel exercise. Jadi Kegel itu ada untuk laki-laki juga gitu. Itu untuk memperkuat dasar panggul. Niscaya kalau misalnya itu dilakukan ya hernia tidak terjadi. Oke. Dok, nah ini mungkin pemirsa ingin tahu dok, sebetulnya hernia ini apakah ada pembagiannya? Apakah ada yang ringan, yang berat, dan apa saja dok ciri-ciri hernia yang mesti diwaspadai oleh pemirsa? Ya, hernia sebenarnya kita tidak bagi berdasarkan ringan, sedang, berat ya, seperti penyakit kronis pada umumnya. Cuman hernia itu seperti tadi dibagi tergantung lokasi, Kedua, tergantung gejala klinis pada saat pasien datang ke kita gitu. Jadi ada hernia yang satu kita bilang hernia reponibel atau bisa kita masukkan kembali. Bisa masuk lagi. Gitu. Jadi kita bisa masukin lagi tonjolannya. Bisa masukin kembali. Umumnya itu belum terjadi jepitan. Yang kedua ini kalau misalnya hernia irreponibel. Jadi irreponibel ini tidak bisa balik lagi ya? Tidak bisa balik lagi. Umumnya orang udah mulai datang dengan keluhan pada awal-awalnya mual gitu, nyeri dikit gitu ya. Yang terakhir yang kita bilang hernia strangulata atau jepitan, itu biasa orang datang itu udah sakitnya sampai nggak bisa diajak ngomong. Gitu. Ini jepitan karena organ yang masuk itu tidak lagi mendapatkan suplai darah. Betul. Sehingga bisa timbul gejala seperti tadi ya. Ya. Oke. Nah dok, untuk hernia yang tadi ada hernia irreponibel dan juga reponibel. Kalau yang reponibel itu apakah masih bisa di-treat di rumah gitu? Yang bisa masuk kembali itu dok. Ada yang bilang kalau kita naikin kaki itu nanti bisa kembali lagi ususnya, atau bahkan ada orang-orang yang diurut dok. Ya, saya tekankan dulu dari awal ya. Kalau ada hernia itu nggak boleh diurut ya. Nggak boleh diurut. Nggak boleh diurut ya. Nggak boleh. Jadi kita boleh masukkan kembali secara gentle, secara perlahan gitu. Jadi kalau misalnya kita merasa ada tekanan, jangan didorong lagi karena itu yang nomor satu bisa merusak organ yang ada di situ. Bayangkan kalau misalnya yang di situ usus, kita pijit-pijit. Masih untung kalau ususnya nggak bocor gitu. Soalnya gini dok, malah takut ususnya jadi bocor ya dok ya, wah bahaya. Soalnya banyak nih pemirsa yang mungkin ya ibu hamil kan suka bisa timbul hernia juga tuh. Nah kadang-kadang dipijit karena sakit pinggangnya, ini nggak boleh dok nggak boleh. Jadi nggak boleh. Betul, nggak boleh. Oke, jadi kalau untuk yang memang terkena hernia, ini jangan sekali-kali diurut karena bisa fatal resikonya. Iya, bisa fatal resikonya. Jadi solusi yang bisa dilakukan apa dok? Yang kita bisa lakukan kalau kita udah terkena hernia ya, yang reponibel itu kita bisa yang bisa kembali lagi ya? Iya, yang bisa kembali lagi. Artinya kita jangan memperberat keadaannya. Jadi kalau kita udah tahu gitu, jangan kita angkat ember air, jangan kita angkat anak misalnya di rumah gitu. Harus lebih banyak istirahat. Tapi terapi akhirnya ya tetap harus operasi. Tetap harus operasi. Jadi berarti yang tadi dalam kondisi tiduran terus kakinya dinaikin lagi, lama-lama hernianya itu bisa masuk lagi, itu bisa juga dilakukan dok di rumah? Itu bisa dilakukan. Itu bisa, artinya kita membagi tekanannya lebih ke arah atas gitu. Lebih ke arah atas. Betul. Nah kalau hernia atau turun yang sudah parah, yang sudah keluar, yang nggak bisa masukin lagi, itu harus dilakukan operasi? Itu harus dioperasi dan harus ke IGD. Kenapa dok mesti dioperasi? Karena mungkin pengen tahu di pemirsa nih, kenapa mesti dioperasi? Iya, kalau misalnya pada tahap awal misalnya pasien masih nyeri dan belum terjadi kematian jaringan ya, misalnya jadi ususnya belum mati di situ, kita bisa lakukan operasi dengan bersih dan kita bisa taruh pengaman di situ. Jadi operasi tujuannya untuk mencegah komplikasi tadi ya, strangulasi ya, di mana organ yang terjepit tidak mendapatkan suplai darah. Nah ini Mas Kurniawan tadi rekannya itu sampai dioperasi? Kayaknya sih enggak ya, karena ya itu seperti yang tadi dibilang bahwa dia akhirnya urut, dipijat gitu kan. Jangan itu mungkin belum kurang, ya, waktu gitu ya. zaman dulu masih. Zaman dulu.
Masih diurut dan sebagainya. Bukan zaman now ya. Belum menjadi kids zaman now. Oke. Ya dok, pokoknya intinya nggak boleh diurut ya. Betul. Tapi satu lagi dok, seandainya ini kan saya mewakili pemain bola nih. Seandainya setelah dioperasi itu ada efek yang sangat berarti nggak buat si atlet itu sendiri dok ke depannya? Mungkin jadi pergerakannya jadi nggak se-fleksibel dulu atau segala macam. Oke. Jadi memang hernia ini operasi yang salah satu yang paling sering dilakukan ya. Jadi maksudnya kita udah pengetahuannya udah cukup hatam untuk sampai komplikasinya. Umumnya operasi ini tidak ada komplikasi yang berarti ya. Gitu. Jadi tidak akan mungkin untuk kambuh lagi. Untuk kambuh lagi bisa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan. Cuman umumnya kalau misalnya dengan faktor apa ini dok yang bisa misalnya yang pertama faktor-faktor preoperatif yang kita tidak ketahui. Jadi misalnya kayak pasien datang dengan hernia gitu. Misalnya saya minta diobati dok ya. Tapi pasiennya nggak ngomong ke dokternya. Saya ini udah batuk 6 bulan dok gitu. Jadi penyebab mengejannya yang memicu kembali. Iya, atau enggak misalnya pada laki-laki yang umur 60, biasa kalau misalnya dokter bedah kita akan menanyakan misalnya mengenai prostatnya gitu, ada keluhan buang air kecil atau tidak gitu. Kalau misalnya dengan ada pembesaran prostat, umumnya kan kita harus mengedan ketika buang air kecil. Buang air kecil. Ya, kalau misalnya dia udah mengedannya setahun misalnya, hernia kan ini efek samping dari prostatnya, jadi kita harus tahu. Gitu. Jadi kalau gitu penyakit awalnya mesti diobatin juga dok, penyakit dasarnya. Oke. Nah dok, tips nih dok, bagi masyarakat semuanya yang ingin terhindar dari hernia dan juga bagi yang sudah terkena hernia, silakan dok. Oke, bagi masyarakat yang ingin terhindar dari hernia, yang nomor satu, kita kalau bisa sebisa mungkin hindari aktivitas mengangkat berat yang berlebihan ya. Misalnya kalau kita tahu badan kita kecil ya jangan kita ngeden ngangkat yang besar ya. Kedua ya kita batasi juga durasi kita angkat. Misalnya biasa kan ya ibu-ibu suka ngangkat cucunya di rumah ya, jangan terlalu lama gitu atau bapak-bapak. Nah kalau misalnya kita ada kondisi mulai susah buang air kecil ya laki-laki menengah ke usia 50-an ke atas itu ya kita harus ketemu dokter gitu untuk mengetahui apakah benar ada masalah prostat atau tidak. Kemudian ya kalau kita batuk lama ya harus diobati. Oke. Nah dok, kalau seperti Mas Kurniawan nih, atlet yang angkat beban, yang suka melakukan angkat beban, apakah ada batasan beban maksimal yang boleh diangkat untuk terhindar dari hernia atau turun rok? Beban maksimal sih sepengetahuan saya belum ada. Soalnya kalau beban maksimal kan ya kalau gitu semua atlet angkat besi pasti akan kena kan gitu ya. Cuman seperti yang saya jelaskan tadi, jadi kalau misalnya kita latihannya benar, kita bangun otot-otot dasar panggulnya, otot-otot yang menumpu semua itu kita bikin kuat, ya umumnya hernia nggak terjadi di tempat situ. Jadi sangat penting untuk melakukan pemanasan ya, warming up sebelum olahraga. Ya. Kalau ini dok, let's say lah ada seorang main bola udah operasi, ya kan. Sementara main bola ini kan dibutuhkan kita profesional harus cepat latihan. Nah idealnya setelah operasi itu kita harus rest berapa lama ini? Ya. Idealnya untuk bisa aktivitas. Kalau jawaban seperti itu sebenarnya relatif ya. Kita kan mengikuti fase-fase penyembuhan luka ya pertama. Jadi umumnya pertama kita lihat, ini kulitnya udah bagus nih gitu. Tapi sebenarnya kan dalamnya kan kita nggak tahu penyembuhannya seperti apa. Selama tidak terjadi infeksi, umumnya dalam waktu 1 bulan itu udah bisa mulai pemanasan ringan lagi gitu. Jadi kalau misalnya 1 minggu pun mau berenang itu sebenarnya harusnya udah bisa gitu. Jadi bisa kita mulai perlahan. Iya. Jadi sangat penting juga menjaga luka operasi ya seperti itu. Oke, jadi prinsipnya itu kita turun bro itu obatnya terakhirnya pasti dioperasi. Tapi kita bisa mencegahnya ya. Mencegahnya dengan kita harus tahu cara angkat beban yang benar, yang baik dan benar, dan juga tadi faktor-faktor risikonya semua penyakit harus dihindari.